Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Oktaviani dengan NIM 2130401048 dari lokal Persia 4B. Di sini saya akan mereview dua buah jurnal tentang lembaga penjamin simpanan dan juga rahasia bank. Jurnal yang pertama yaitu tentang lembaga penjamin simpanan dengan judul Penjaminan Dana Nasabah Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan, yang ditulis oleh Bella Betrianing Dana Paramita. Nama jurnal yaitu Kajian Hukum dan Keadilan. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitian yuridis normatif, dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder. Rumusan masalah pada jurnal ini yaitu bagaimana penjaminan dana simpanan nasabah yang melebihi dari 2 miliar. Lalu, tanggung jawab dari lembaga penjamin simpanan terhadap dana nasabah. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai syarat simpanan yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Dalam pasal 1 Perpu nomor 3 tahun 2008 menyatakan bahwa nilai yang dijaminkan oleh lembaga penjamin simpanan sebesar 100 juta rupiah. Pada tahun 2009, Perpu ini diperkuat menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 untuk merubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang mana pada tanggal 17 Oktober 2008 terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang besarnya nilai simpanan yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, yang di dalam pasal satunya menyatakan bahwa nilai simpanan yang dijaminkan oleh LPS diubah menjadi paling banyak sebesar 2 miliar rupiah, dan hal ini diberlakukan hingga saat ini. Undang-undang mengenai lembaga penjamin simpanan ini mewajibkan setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia harus menjadi anggota lembaga penjamin simpanan untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan. Penyampaian dokumen kepesertaan dan pembayaran premi wajib dibayarkan oleh bank peserta untuk memenuhi kewajiban kepesertaannya. Nasabah tidak diwajibkan mendaftar atau mengajukan permohonan agar simpanannya mendapatkan penjaminan dari LPS. Namun, sebagai nasabah harus memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai simpanan yang layak bayar jika suatu saat bank dicabut izinnya. Pembahasan selanjutnya itu mengenai simpanan yang layak bayar dan tidak layak bayar. Simpanan yang layak dibayar dikenal dengan istilah 3T. Yang pertama, tercatat dalam pembukuan bank. T yang kedua, tingkat bunga tidak melebihi bunga yang ditentukan oleh lembaga penjamin simpanan. T yang ketiga, tidak ikut menyebabkan bank menjadi gagal. Sedangkan, simpanan yang dinyatakan tidak layak bayar apabila yang pertama, data nasabah simpanan tidak tercatat pada bank. Yang kedua, nasabah merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar. Yang ketiga, nasabah merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai simpanan yang melebihi 2 miliar. Nasabah dapat memperoleh jaminan lebih dari 2 miliar apabila nasabah tersebut menyimpannya pada beberapa bank yang berbeda. Sebagai contohnya, ketika seorang nasabah membuka rekening pada satu bank yang dinyatakan untuk kepentingan pihak lain, misalnya yaitu seperti anak atau istrinya, maka simpanan tersebut akan diperhitungkan sebagai milik anak atau istrinya. Simpanan nasabah di atas 2 miliar akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank tersebut. Pembahasan selanjutnya itu mengenai tanggung jawab lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan merupakan lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah yang aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Lalu, untuk menjalankan fungsi penjaminan simpanan, lembaga penjamin simpanan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan serta melaksanakan penjaminan simpanan yang dimaksud.
Dalam melaksanakan fungsi stabilitas perbankan, LPS merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas sistem perbankan, merumuskan dan menetapkan melaksanakan kebijakan penyelesaian pada bank gagal, baik yang tidak berdampak sistemik dan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Selanjutnya itu review jurnal mengenai rahasia bank, di mana judul dari jurnal ini itu mengenai perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah perbankan. Di mana penulisnya itu Hakam Ahmad, Sri Anggraini, dan Gesang Iswahyudi. Nama jurnalnya itu Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang digunakan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Rumusan masalah pada jurnal ini yaitu sejauh mana upaya hukum yang dilakukan oleh pihak bank di Indonesia dalam memberikan nasabah rasa aman dan menitipkan dananya dengan mengambil judul perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah perbankan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian rahasia bank. Rahasia bank merupakan salah satu bentuk atau wujud perlindungan hukum oleh pihak bank. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan rumusan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pembahasan selanjutnya itu mengenai sifat rahasia bank. Mengenai sifat rahasia bank ada dua teori. Yang pertama, teori absolutely dan teori relatif. Menurut teori rahasia yang bersifat mutlak, bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank dalam keadaan apapun juga. Pembahasan selanjutnya itu mengenai perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah. Dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah, maka dibuat peraturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebutkan secara tegas dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya yaitu upaya bank dalam menjaga keamanan rahasia bank. Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, bank perlu merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Baik bank sebagai entiti dan pihak terafiliasi, termasuk pegawai dan manajemen bank wajib mengetahui peraturan rahasia bank untuk menghindari sanksi pidana dan administratif serta sanksi sosial dari masyarakat. Sekian pembahasan review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.